Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat charger untuk baterai ini. Itu dengan menggunakan modul XL4015 seperti ini, dan tentunya di sini sudah jelas tertera untuk in-outnya ya. Di sini terdapat input dan di sini output, positif, negatif, positif, negatif, dan jangan terbalik untuk polaritasnya. Oke, langsung saja kita pasang ke bagian konektor ke chargernya atau ke adaptornya. Input positif yang atas, kemudian input untuk negatif. Oke, sudah terpasang. Di sini saklarnya kita off-kan dulu karena untuk adjust dulu untuk tegangannya. Colokan adaptor. Ini saya menggunakan adaptor 27 volt. Kita nyalakan, kita adjust dulu tegangannya, kita buat di kemarin untuk baterai ini 20,2 berarti 20,4 karena kualitas baterai mulai menurun. Kita coba di 20,36. Kita pasang modul display voltmeter sekaligus ampere meter ini ya, untuk mengetahui nantinya pengisian dayanya. Di sini untuk voltmeter ini cara sambungnya saya sambung untuk negatif, langsung disambung ke modul dan disatukan dengan pengukur ampere karena negatif ini fungsinya untuk negatif displaynya juga. Jadi akan saya sambung saja langsung. Ini negatif dengan negatif, negatif masuk ke negatif out. Kemudian untuk positif kita ambil langsung ke bagian soket LXT yang dari PVC ini, kita ikutkan dengan, kita gabung dengan ini, yaitu sumber untuk display, untuk menyalakan display disambung dengan langsung ke pengisian ya untuk di charger ini. Nah, ini untuk yang kuning di tengah ini negatif, ini yang kuning, dan ini untuk nanti indikator baterai. Jadi untuk menyalakan display langsung dari sini. Kita pasang di bagian positif. Dan negatif untuk pengisian, yaitu negatif dari soket
LXT ini disambung ke kabel merah ampere meter. Ini kan yang dua ini ampere meter nih, merah hitam yang besar ini ampere meter, maka ini disambung ke yang merah ampere meter. Jadi outnya tuh yang merah input hitam, output yang merah ini, jangan sampai salah. Dan memang pemasangan ampere meternya di bagian negatif, bukan di bagian positif. Kita kasih solasi biar tidak korslet. Ini negatif ke pengisian. Yang merah, kabel merah ini indikator ke indikator baterai. Jadi nanti ketahuan baterainya tuh ketika kosongnya berapa voltase dan setelah penuh berapa voltasenya, seperti itu. Kita sambungkan dulu. Kita tutup pakai solasi kembali. Oh ya, untuk soket ini sengaja dibuat sendiri ya, karena tidak ada yang jual untuk soket seperti ini. Adapun yang jual hanya soket yang 2 kaki saja, tidak ada yang 3 kaki, karena untuk kaki tengah ini untuk pengisiannya. Seperti jika di baterai kan, jika pakai jack dia diisi di sini. Nah, sebetulnya lewat kaki ini juga bisa, dan ini untuk kutub pengisian yaitu kaki positif. Kita tes dulu apakah sudah nyala untuk rangkaiannya. Kita cek voltase untuk ininya, modulnya juga untuk menyalakan ini apakah sudah bisa menyala. Kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk voltase 20,4 sesuai kemarin terakhir, yaitu ini 20,2 ya, jadi 20,4 lebih besar sedikit. Berarti ini sudah masuk untuk pengisian. Dan untuk display volt ampere meter sudah menyala juga. Oke, kita matikan dulu. Oh ya, untuk display ini maksimal di 30 ampere kalau nggak salah, maksimal untuk catur dayanya untuk menyalakan ini. Dan ini pun hanya di 32 volt maksimal untuk menurunkan tegangan dari 32. Jadi jika lebih dari 32 harus menurunkan lagi tegangannya. Jadi bisa disuplai untuk modul ini hanya di 32 volt saja. Kita coba untuk mengukur apakah drop tegangan atau tidak, maka kita sambung dulu di sini. Kita coba sambung ke baterai. Oke, kita nyalakan untuk ininya. Kita lihat di ampere meter. Terukur di 18,7 dan untuk ampernya 1,5. Dan di sini untuk lampu indikator menyala, dan ini sangat IC-nya hangat ya. Kita coba untuk menaikkan ini dan juga ampernya.
karena ini baterainya kosong. Saya coba untuk settingannya di ini 19,2 dan untuk voltase baterai di 19,3. Ini udah mulai naik ya. Dan untuk ampere pengisiannya 1,05 ampere atau 1050 miliampere. Dan untuk voltase input modul, input dari adapter di 19,73 drop. Masih di 19,3. Induktor lumayan panas, untuk IC hangat. Apakah modul ini kuat, sanggup untuk pengecasan baterai 5S? Ternyata ini tidak kuat ya. Overhead barusan ngedip untuk LED-nya di warna hijau seperti penuh dan ampere menunjukkan 0, dan ternyata ini panas. Jadi modul ini mungkin kuat di 5 ampere tapi harus pakai heatsink karena barusan dia malah drop. Dan oh ya, untuk ampere saya naikkan karena tadi menggunakan ampere yang kecil di 19,7, dia sudah off. Memang ininya dingin namun tidak sampai penuh, dan sekarang melaju lagi pengisian namun ini lumayan panas dan barusan cut off sendiri saat panas. Dan untuk voltase dari 20,4 yang tadi itu untuk input sumbernya ya, input sumber saya naikkan di, kita cek di 22,3 karena memang kurang kuat. Kita cas lagi. Nah, dia panas, tidak mau mengisi lagi. Nah, dia mulai mengisi lagi ke saat sedikit dingin. Kita pasang dulu heatsink, dilem saja daripada overheat. Kita pasang, sudah dikasih lem. Terlihat voltase baterai sudah 20 volt, dan untuk voltase input 20,43, sedikit lagi. Dan untuk ampernya masih 1,48, belum turun. Dan ya benar, heatsink langsung terasa panas. Berarti untuk pengisian di atas 1000 harus pakai heatsink. Karena ini juga panas, perlu pendinginan lebih, menggunakan kipas mungkin. Ini sudah sampai 20. Nyalakan lagi, kita coba turunkan ampere sampai ketemu ampere yang pas. Dinaikkan karena panas mungkin, jadi dia cut off terus. Kita coba turunkan di 900. Apakah dia masih tetap cut off?
Kita coba cek untuk pengisian apa sudah benar mengisi. Sudah hampir penuh, 19,95. Ternyata di atas 1 ampere menggunakan voltase di 20 volt lebih harus menggunakan heatsink yang tebal dan juga pendingin kipas untuk mendinginkan modul baru bisa bekerja dengan baik. Dan ini bisa bekerja dengan baik jika ampere diturunkan. Namun jika ampere diturunkan ke 0,95 atau 950 mA seperti ini, konsekuensinya pengisian daya tetap lama. Sementara saya ingin pengisian daya yang cepat, makanya bereksperimen dengan modul ini. Tujuannya ingin memiliki yang fast charging untuk pengecasan karena keterbatasan di charger dan juga baterai yang hanya memiliki 2 ekor baterai saja. Adapun power supply yang saya buat ini tidak support jika menggunakan voltmeter variabel ini, karena voltmeter variabel ini terbatas hanya di 15 volt. Untuk ampernya sih besar ini 16,8, sementara yang dibutuhkan untuk pengecasan baterai seperti ini di 22 volt. Makanya saya langsung dimasukkan ke adaptornya ke SMPS di dalam, karena SMPS di dalam itu 24 volt untuk voltasenya, jadi tidak melewati step down ini. Dan ini membuat baru step down di luar seperti ini. Untuk kapasitas ampere lebih besar ini step down mampu sampai dengan 20 ampere, sementara ini 5 ampere sudah panas. Mungkin kedepannya akan memodifikasi kembali yang ini agar supaya support tanpa menggunakan modul ini bisa menyentuh di angka 24 volt agar bisa dipakai charger baterai ini langsung. Karena untuk cut off-nya sendiri kan menggunakan BMS, jadi aman. Di indikatornya sudah tertampil 20,3. Kita cek, kita matikan modul. 20,13 sudah hampir penuh. Kita tunggu sampai penuh saja. Oke, di sini terlihat sudah penuh ya, di 20,6. Sebetulnya sudah melebihi ekspektasi, karena kemarin waktu dicas pakai charger yang ini hanya mampu sampai 20,2. Kita cek apakah sesuai 20,6. Ya benar, 20,6 volt. Berarti ini kemarin chargernya yang kurang benar. Coba kita cek sekarang, sudah terisi penuh 20,6. Kita cek pakai charger ini. Ya, sudah benar full
tidak mengisi ampere 0. Berarti kemungkinan charger ini sudah mulai lemah karena memang sudah ada bunyi berderi di SMP-nya. Jadi kesimpulannya, untuk modul dari XL4015 ini sebetulnya sanggup sampai 5 ampere, dihajar sampai 5 ampere, cuman benar berarti untuk pendinginan harus benar-benar dan tidak cukup menggunakan heatsink seperti ini saja, namun juga harus menggunakan kipas agar sirkulasi udara di sini benar-benar terganti dengan udara baru dan terusan mendinginkan bagian IC juga bagian induktor ini, karena induktor dan IC lumayan panas, sementara untuk elko ini hangat, dan yang paling panas itu di induktor dan di IC, seperti itu. Jadi kemungkinannya bisa dilanjutkan untuk membuat charger ini menggunakan PVC, dan saya sudah memiliki 2 modul ya, yang satu lagi belum dibuka ini. Di dalam juga sudah memiliki 2 soket sama dua-duanya dari PVC. Ini soket untuk pengisian, tinggal saya cari voltmeter lagi untuk indikatornya, dan bisa kita buat untuk pengisian daya. Jadi walaupun lampu indikator merah di sini menyala di dalam sini, namun tetap untuk pengisian ternyata cukup optimal dan sampai penuh juga. Jadi kesimpulannya, modul ini bisa dipakai dengan catatan di atas 1 ampere harus menggunakan heatsink, sementara untuk di bawah 1 ampere cukup aman-aman saja, tidak sampai panas, cukup hanya sekedar hangat untuk IC-nya. Sementara untuk di atas 1 ampere lumayan panas dan malah protek, jadi seperti yang AutoCAD untuk modulnya, padahal itu protek karena tidak kuat untuk panasnya. Dan berarti modul ini cukup bagus, disertakan proteksi juga. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini.